Halo murid-murid semua, bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kita akan lanjutkan membahas latihan ulangan akhir semester di paket 1. Kemarin kan kalian sudah bahas sampai paket 1 bagian A ya. Sekarang pada pembelajaran kali ini kita akan bahas di paket 1 bagian B. Nah, jadi jawabannya nanti boleh langsung kalian tulis di buku cetak kalian. Oke, menggunakan pensil atau boleh tulis di buku latihan. Oke, nah, jadi perhatikan ya, perhatikan videonya. Jadi sambil nonton videonya, sambil kamu nanti temukan jawabannya. Oke, kita mulai. Yang pertama, perhatikan di sana ada sebuah paragraf. Ya, Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Indonesia bagian timur. Di sana, waktu lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia bagian barat dan bagian timur selama 2 jam. Jadi, jika di Jakarta jam 7 pagi, di Maluku saat itu sudah jam 9 pagi. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, bentuk kata baku dari kata yang dicetak miring. Mana di sana kata yang dicetak miring? Kata provinsi. Jadi kata baku itulah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Jadi kata baku dari kata provinsi adalah provinsi. Jadi pakai V ya, bukan pakai P. Oke, yang kedua, gagasan pokok dari teks di atas. Oke, gagasan pokok sama dengan ide pokok boleh kita temukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, jadi kalau kita baca di sini, kita bisa menemukannya di awal paragraf. Nah, gagasan pokok ini bisa inti dari kalimat utamanya, inti dari kalimat pokoknya. Jadi kalau kita lihat di awal di sini kan ini menceritakan apa? Menceritakan tentang Maluku, ya, menceritakan tentang Maluku, salah satu provinsi di Indonesia, yaitu tepatnya di Indonesia bagian timur. Nah, jadi kalau dia gagasan pokok, kita buat lebih ringkas, ya, kita buat lebih ringkas satu kalimat yang lebih ringkas yang menjelaskan secara keseluruhan dari isi tersebut. Nah, jadi apa saja kira-kira yang menjadi gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah Maluku adalah provinsi di Indonesia bagian timur. Ya, Maluku adalah provinsi di Indonesia bagian timur. Oke, ya, jadi sambil ditulis ya. Kalau belum bisa ditulis, boleh dimatikan dulu, di-pause dulu. Ya, di-pause dulu videonya, baru ditulis, baru dilanjutkan. Oke. Nah, yang selanjutnya, perhatikan di sana ada percakapan atau hasil wawancara antara Edo dan Pak Ari. Nah, di sana percakapan itu dibuat titik-titik ya, dikosongkan. Jadi yang hanya ada adalah Pak Ari. Kita dapat memanfaatkan energi untuk mengeringkan sesuatu, berjemur atau menjadi sumber energi tanaman. Oke, jadi pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang sesuai untuk melengkapi wawancara tersebut. Jadi kalau kita lihat di sana kan, jawaban dari Pak Ari itulah tentang apa? Kan dia menjelaskan manfaat dari energi matahari. Jadi kalau ditanya, kalau yang dijawab adalah tentang manfaat energi matahari, pertanyaan yang sesuai adalah apa saja manfaat energi matahari atau apa manfaat energi matahari. Ya, jadi kenapa sebuah apa saja? Karena ada beberapa di sini, ada 3 yang menjelaskan manfaat dari energi matahari. Oke, pertanyaan selanjutnya, peran Edo dalam wawancara tersebut. Nah, Edo di sana perannya apa? Dia sebagai penanya kan, dia sebagai yang melakukan wawancara. Jadi orang yang melakukan wawancara, orang yang menanya di dalam sebuah wawancara disebut sebagai pewawancara. Jadi Pak Ari di sana dia perannya sebagai narasumber, orang yang ditanya, orang yang memberikan informasi ketika melakukan wawancara. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan di sini ada sebuah gambar. Oke, jadi pertanyaannya adalah kalimat perintah. Ingat ya, kita sudah kemarin membahas tentang kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu kita berbentuk kalimat suruhan, larangan, ya. Nah, kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan ada kata-kata perintah atau ada imbuhan lah atau ada imbuhan i, ada partikel lah dan ada imbuhan i. Ya, nah jadi kalau kita lihat dari gambar ini apa yang digambarnya? Jadi kalau kita lihat kan ada orang yang pegang cangkul, ya ada anak yang sedang cangkul, dia sedang menggali tanah.
Ya, dan ada di sana kita lihat ada tanaman. Ya, ada tanaman yang hendak ditanam. Jadi kira-kira apa? Salah satu di sini saya buat adalah galilah tanah menggunakan cangkul. Saya galilah tanah menggunakan cangkul. Jadi kalau kalimat perintah itu harus diakhiri dengan huruf. Jadi galilah tanah menggunakan cangkul atau tanamlah, ya, tanamlah pohon di dekat rumah atau yang lain. Ya, ini hanya contoh, hanya satu. Beda dari sini bisa, tapi ingat harus kalimat perintah dan harus sesuai dengan gambar. Ya, selanjutnya bacalah teks berikut. Perhatikan teksnya ya. Nah, di sana ada satu paragraf tentang bagaimana menggunakan AC atau pendingin ruangan. Ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya. Oke, boleh kalian lihat di sana. Untuk pertanyaannya, kita mulai nomor 6 dulu ya. Informasi yang terdapat pada teks tersebut. Nah, informasi artinya apa yang dijelaskan dalam teks itu. Ketika kita membaca sebuah paragraf atau sebuah teks, kita menemukan ada informasi, ada pemahaman baru yang kita terima. Ya, jadi kalau kita baca itu tentang apa tadi? Ya, di sana menjelaskan tentang bagaimana menggunakan pendingin ruangan, tahap-tahap atau langkah-langkah menggunakan pendingin ruangan atau AC. Oke, jadi nomor 6, kira-kira apa jawabannya? Buat langkah-langkah menggunakan pendingin ruangan atau AC. Oke, jadi informasi yang disampaikan di sana adalah bagaimana langkah-langkah menggunakan pendingin ruangan atau AC. Nomor 7, kata penghubung yang sesuai untuk mengisi bagian yang rumpah pada teks tersebut adalah penghubung. Kemarin di awal kita sudah bahas ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana, jika suhu sudah diatur, tunggulah titik-titik beberapa menit. Jadi kata hubung atau konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah selama. Ini menunjukkan waktu ya, selama, kan rentang waktu. Ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan di sini. Oke, hari ini didengarkan saya membaca teksnya ya. Jadi sembari kalian belajar juga cara membaca yang baik. Jadi cara membaca yang baik, perhatikan tanda terima, kata-katanya dibaca dengan baik, ya ada intonasinya, ada temponya. Oke, hari ini Fitri membaca sebuah buku cerita rakyat. Setelah membaca buku itu, Fitri mendapat berbagai pelajaran tentang cara bersikap yang baik. Buku itu terdiri atas banyak gambar yang menarik dan lucu. Selain itu, isi buku itu juga berwarna sehingga tidak membuat Fitri mudah bosan. Jalan cerita dalam buku cerita tersebut juga cukup sederhana sehingga Fitri dapat mengerti ceritanya. Namun, pada buku cerita tersebut terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti oleh Fitri sehingga ia harus bertanya arti kata tersebut kepada orang tuanya. Oke, jadi ini bagian dari ulasan buku. Ya, bagian dari ulasan buku. Jadi kalau dalam ulasan buku itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kalau kelebihan itu berarti yang bermakna positif. Kalau kita lihat, di sana yang menjadi kelebihannya apa saja? Ya, kelebihannya adalah tuh, buku itu terdiri atas banyak gambar. Ya, terdapat gambar yang menarik dan lucu. Apalagi buku itu berwarna sehingga membuat Fitri tidak mudah bosan. Ya, berwarna. Apalagi jalan cerita buku tersebut cukup sederhana sehingga Fitri dapat mengerti cerita. Oke, nah jadi ditanya di sinilah kekurangan. Kekurangan berarti bagian di sana yang menjelaskan hal yang negatif atau kurang baik dalam sebuah buku atau dari sebuah buku. Jadi kalau kita lihat di sana, apa dia hal yang kurang baiknya? Di sana adalah, namun pada buku cerita tersebut terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti oleh kita. Jadi kekurangannya adalah terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di sana ada sebuah puisi. Jadi kemarin ada tugas kalian membaca puisi ya. Jadi perhatikan, kalau membaca puisi itu berbeda dengan cara membaca teks. Jadi kalau membaca puisi itu uniknya, intonasi suaranya jelas, temponya, jedanya juga. Oke ya, jadi nanti biar dipelajari kembali agar kalian paham.
Nah, jadi perhatikan di sini ada puisi. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 9 langsung ya. Ya, perlu saya baca nanti waktunya terlalu panjang. Puisi tersebut berisi tentang, oke, saya ulang. Puisi tersebut berisi informasi tentang berarti temanya itu membahas tentang apa puisi. Jadi kalau kita baca, ayah pergi sangat pagi, ada lagi, tapi saat pulang ia tak lupa menjunjung pelan, lalu dengan sabar menerapkan maknanya satu persatu pada aku dan mata. Oke, jadi kalau kita lihat puisi tersebut berisi informasi tentang perjuangan seorang ayah atau informasi tentang ayah, gitu ya. Nah, jadi diceritakan sana ayah yang pergi pagi pergi bekerja tapi pulangnya tetap pulang dengan wajah yang senyum. Ya, jadi makna pelangi dari berarti bahagia berwarna, gitu ya. Biarpun mungkin ayah sudah capek bekerja tapi pulang ke rumah tetap tegar dan tetap bahagia kalau sudah berjumpa dengan keluarga, anak, ya, seperti itu di rumah. Oke, nomor 10, amanat. Apa itu soal amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah puisi, melalui sebuah karya pesan. Jadi kalau kita lihat di sini dari informasi yang sudah kita temukan tadi, amanat yang sesuai adalah kita harus hormat dan berterima kasih kepada ayah. Ya, kita harus hormat dan berterima kasih pada ayah atau pada perjuangan ayah. Nah, tanpa ayah mungkin biaya sekolah, gitu ya, sekolah kita, perjuangan ayah bekerja, membiayai keperluan kita, kita harus berterima kasih. Oke, nah jadi saya berharap kalian sudah pahami, ya, sudah pahami dan secara ini mengenai penjelasan jawaban latihan ulangan tema penjelasan jawaban latihan ulangan akhir semester tapi bagian B. Ya, nah jadi semua bahan ujian, semua catatan itu harus dilengkapi. Nah bisa jadi nanti sebagai bahan ujian semester. Untuk tugas-tugasnya saya harap segera dikumpul dan dikumpulkan tepat waktu. Agar apa? Agar tidak terjadi pengurangan nilai dan merugikan murid sendiri. Ya, jadi sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.